Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanita. Saya dari SMK Ponpes Abu Darin, calon Menteri Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Miftahul Arifin dari SMA Habibana, yang kedua adalah Bapak Wid Setiawan dari SMP Plus Abu Darin, dan yang terakhir adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Manaf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanita. Saya calon penggerak angkatan 10 dari SMK Ponpes Abu Darin, Kabupaten Bojonegoro. Pada siang ini, khususnya hari Rabu 7 Agustus 2024, di sini saya ditemani oleh Bapak Wid Setiawan. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Plus Abu Darin, Kota Bojonegoro. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Wid terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, Bapak Wid ya. Sebelumnya bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan ditemani suasana yang cerah, ini sehat semuanya, berjalan yang lancar, dan juga insya Allah aman semuanya. Kita ini melaksanakan wawancara terkait yaitu guru penggerak. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Wid sudah mau meluangkan waktu di dalam kesempatan Pak yang luar biasa ini ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan Bapak Wid ya, nanti ke-8-8-nya boleh dijawab sesuai dengan keadaan yang pernah Bapak Wid alami. Siap Bapak Wid? Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bapak Wid ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo dijawab Bapak Wid. Terima kasih. Kita sebagai seorang pemimpin, di mana di sebuah instansi pendidikan pasti akan ada beberapa beragam atau kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai yaitu dilematika, ataupun kasus yang salah satunya adalah benar dan lainnya salah. Dan keduanya kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Berarti ketika Bapak mendapat aduan masalah, berarti mengklarifikasinya kepada kedua pihak dulu. Kedua pihak yaitu mengidentifikasi kedua masalah. Benar atau tidak. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bapak Wid, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan Bapak Wid? Terkait kalau tadi dikatakan ada dua yang ada beberapa permasalahan, kita juga akan cari bagaimana nanti demi kebaikan bersama keduanya. Yang pertama adalah yaitu memahami kasus-kasusnya masing-masing tersebut, harus berkomunikasi dengan yaitu dua pihak, bagaimana yang terlibat atau permasalahan yang sudah ada dipahami juga apa yaitu kasus tersebut merupakan atau bujukan atau mungkin dari pihak yang salah atau pihak yang benar. Sebenarnya juga nggak ada yang salah juga benar, mungkin kurang berkomunikasi saja terkait hal-hal tersebut. Luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak Wid lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan Bapak Wid? Prosedur, ya, yaitu prosedur yang ada, di mana prosedur tersebut terkait dilematika, bagaimana prosedur tersebut harus sesuai dengan apa yang kita identifikasi tersebut atau permasalahan atau mungkin dan juga permasalahan dari dua belah pihak. Berarti mengidentifikasi terlebih dahulu Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan keempat Bapak Wid ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak Wid? Dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, hal ini yaitu yang perlu dilakukan adalah
dengan menyederhanakan yaitu pokok permasalahan dan apa yaitu membangun kebijaksanaan dari pemimpin. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak Wid dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak Wid? Terkait keputusan yang kita ambil, mungkin akan ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Iya. Namun proses itu atau untuk dapat memahamkan sebagian orang itu ikhlas menerima dengan sebagainya menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan bagi pemimpin dan serta tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan-keputusan yang ada yang memang benar-benar menjadi kemaslahatan dari Oke, terakhir Bapak ya pertanyaan ke-6. Ketika Bapak Wid memiliki sebuah tata kelola atau mempunyai sebuah masalah, apakah Bapak Wid mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut atau langsung menyelesaikannya pada saat itu juga baik? Dan bagaimana prosedur Bapak Wid untuk menjalankannya? Ya, terkait beberapa kasus yang mungkin harus kita selesaikan pada saat ini atau mungkin dijadwalkan itu juga bisa. Tapi kalau permasalahan yang intinya kalau kita selesaikan saat itu juga mungkin juga tidak bisa, karena tetap harus ada proses-proses yang bagaimana tersebut untuk apa yaitu akan tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, yaitu adalah permasalahan-permasalahan tersebut. Berarti kalau memang tidak bisa diselesaikan sekarang, dibuat jadwal. Iya, dijadwalkan. Paling tidak kita mempunyai target bagaimana nanti penyelesaian permasalahan tersebut akan selesai secepatnya agar tidak mengganggu yaitu di sekolah. Kegiatan di sekolah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Wid. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus dilema etika? Terkait beberapa faktor orang yang membantu yaitu tetap semua warga sekolah atau mungkin yang mengelola yaitu yang mengelola baik mengelola emosi dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi apa faktor yang memudahkan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap ada yaitu warga atau mungkin rekan-rekan kita menjadikan agar permasalahan tersebut bisa selesai. Berarti otomatis stakeholder yang ada di sekolah itu termasuk faktor utama ya Pak Wid ya? Ini pertanyaan terakhir Bapak Wid ya. Dari semua hal yang telah Bapak Wid sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam pengambilan sebuah keputusan, kita mengidentifikasi jenis kasus harus apa bisa dilakukan lebih awal dengan apa dengan melakukan pengujian lalu apa dilakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat apa menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa sekolah. Luar biasa sekali Mbak Wid. Dari 8 pertanyaan tadi Mbak Wid sudah menjawab semuanya, dan dari 8 pertanyaan ini Mbak Wid sudah mencerminkan 3 paradigma dilema etika, terus 9 langkah-langkah dalam pengambilan kasus ya Mbak Wid. Saya mendapat banyak sekali pelajaran dari hasil wawancara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Wid. Semoga Bapak Wid sukses selalu sehat ya pokoknya Pak Wid ya. Oke, terima kasih. Ya. Pengalaman untuk apa ya untuk sekolah yang dimana dilematika di sekolah saat demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Wid Setiawan selaku Kepala Sekolah SMP Bos Abu Darin. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Ponpes Abu Dhabi, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, Kamis 8 Agustus 2024, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dari SMA Habibana Raseh. Beliau adalah Bapak Miftahul Arifin ya. Terus sebagai sebelumnya, mohon maaf Pak Arifin mengganggu waktunya sebentar ya. Ini terkait tugas saya untuk menguji 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke, nanti saya akan memberikan 8 pertanyaan, bisa dijawab sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Bapak. Siap Bu Arifin? Oke, untuk pertanyaan pertama Bu Arifin, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Monggo Pak Arifin dijawab. Sebagai seorang kepala sekolah, sikap saya dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan melakukan klarifikasi terhadap semua pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang sedang terjadi. Kemudian saya akan memutuskan dari informasi tersebut itu sebagai bahan untuk mengambil keputusan agar relevan atau bisa diterima oleh semua. Pertanyaan kedua ya Pak Arifin ya. Selama ini bagaimana Bapak Arifin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya. Kalau ada dua kepentingan yang sama-sama bagus, itu biasanya yang saya lakukan akan berkomunikasi dan berkoordinasi, karena bagaimanapun juga pemimpin itu harus menentukan dan mengambil keputusan berdasarkan referensi atau indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan unsur organisasi. Jadi semua pihak harus dilibatkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur, biasanya kasus yang sesuai dengan job atau unit kerja masing-masing. Jadi setiap unit itu memberikan argumennya sesuai dengan jobnya masing-masing, sehingga dia tidak melenceng dari apa yang diutarakannya atau pendapatnya masing-masing. Dia tidak pendapat pribadi, tapi menurut jobnya masing-masing. Sesuai dengan jobnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Untuk dilema etika, kita senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan serta komunikasi dengan unsur-unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema ini. Kolaborasi ya Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya pasti ada ya. Ya. Biasanya kita harus menyesuaikan diri terhadap keputusan yang diambil, karena setiap keputusan tidak mungkin menyenangkan banyak pihak, karena semua juga mempunyai argumen atau kepentingan yang bagus pula. Jadi kita mengambil yang serelevan mungkin dan kita lakukan pada saat itu. Selanjutnya pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau waktunya seperti apa Bapak bisa dijelaskan? Untuk jadwal tidak ada ya, tapi setiap ada permasalahan sebisa mungkin, secepat mungkin kita akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan apa yang terbaik, biar tidak berlarut-larut nanti malah menjadi besar masalahnya. Tidak sih Pak ya, kalau ada masalah saya selesaikan ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kebaikan, Pak? Untuk seseorang atau faktor itu sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi melibatkan semua unsur dari kita sekolah yang sering kita lakukan untuk memperkaya referensi dan menggali informasi. Berarti mencari sumber dari luar, Bapak. Ini pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dalam dunia etika? Dari semua yang telah saya sampaikan tadi, itu yang pertama adalah kita harus memahami konteks permasalahan. Yang kedua, berkoordinasi dan berkomunikasi itu sangat penting karena adanya untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga terus memperbanyak referensi kita ke depannya. Luar biasa sekali Bapak Arifin. Dari 8 pertanyaan ini Pak Arifin sudah menjawab semua dan luar biasa, semua sudah sesuai dengan pengambilan keputusan yang sesuai sebagai sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Arifin, mohon maaf bila mengganggu. Sukses untuk Bapak Arifin. Demikian teman-teman, hasil wawancara saya dengan Bapak Arifin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita dari SMK Polres Abdul Daren, calon guru angkatan ke-10 dari Kabupaten Bojonegoro. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, saya akan melakukan wawancara untuk tugas 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Pada hari ini saya ditemani oleh kepala sekolah sendiri, yaitu Bapak Muhammad Khalil Manaf SPD. Ya, terus soalnya, oke. Sebelumnya, Bapak Muhammad, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Cuma kurang fit saja ini. Kurang fit, tapi terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk memenuhi tugas saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 8 pertanyaan Bapak terkait keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Langsung saja nih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi sebelum kita identifikasi sebuah kasus itu termasuk rujukan moral atau dilema etika, sebagai seorang pemimpin manajer kita seharusnya lebih belajar dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika dan rujukan moral. Setelah kita mengetahui, baru kita bisa mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, baru kita bisa mengidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Sesuai dengan ciri-ciri pada suatu kasus tersebut. Apakah ini termasuk rujukan moral ataukah ini dilema? Nanti mengidentifikasikan ya Bapak ya. Oke, lanjut Bapak ke pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila ada kasus di mana dua-duanya itu benar, berarti kan masuk dilema etika. Ya, dilema etika. Seperti itu. Tergantung ranahnya kasus tersebut, karena ini adalah lembaga swasta. Kalau memang ranahnya itu cukup sampai di kepala sekolah, kita hanya cukup dengan musyawarah guru dan kepala sekolah. Apabila ranahnya itu sampai ke yayasan, kita juga harus melibatkan yayasan. Berarti melihat dulu kasusnya ya. Luar biasa sekali Pak. Selanjutnya, setelah menghadapi masalah, ada masalah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ketika ada masalah? Ya, seperti kembali tadi, bahwasannya itu tergantung ranah kita dalam kasus tersebut, sehingga kalau memang itu cukup hanya sampai di kepala sekolah, kita cukup dari musyawarah antara guru dengan kepala sekolah, Pak, insya Allah itu sudah mendapatkan keputusan yang mufakat. Dan apabila ternyata itu ranahnya harus lebih ke atas lagi, mungkin sampai ke dinas atau ke yayasan, kita harus melibatkan yayasan atau dinas, mungkin bisa dipanggil oleh pengawas.
bagaimana kalau ada kasus itu, contoh ada guru, contoh seperti ini yang sudah terjadi gitu. Itu contoh kayak Pak Wulung seperti itu, rumahnya itu kan jauh, hampir 50 kilo sehingga tidak bisa berangkat pagi, dan dia juga mempunyai usaha, sehingga kalau kita suruh dia pokoknya harus berangkat jam 6 pulang jam 16 tapi tidak memungkinkan karena dia juga punya istri, mempunyai anak, jadi dia di sini gajinya juga banyak 300.000, gantung 1.000 di sini berangkat jam 6 pulang jam 16 ya. Bagaimana nasib suami, istri dan anaknya gitu. Sehingga solusinya gimana, kita musyawarah mufakat bersama guru dan artinya saya turun tangan sehingga jam pagi saya yang menang seperti itu. Istilahnya Bapak Ulu ya. Siapa? Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus etika, Pak? Ini jadi tantangan. Termasuk yang saya ceritakan tadi itu termasuk juga tantangan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Mungkin ada juga lagi yang tantangan yang harus melibatkan yayasan. Seperti contoh kita mungkin kunjungan industri yang jauh sampai mana gitu, ke Bali. Ke Bali itu kan banyak bule-bule yang pakai bikini ya. Kita itu sekolah pesantren sehingga tidak diizinkan. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus akan langsung diselesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuknya seperti apa? Kalau jadwal insya Allah belum tentu. Kalau langsung itu juga tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa ditangani secara langsung, kita bisa laksanakan secara langsung. Tergantung ranahnya tadi. Kalau memang sampai yayasan nggak mungkin bisa langsung itu. Kelihatannya seperti itu. Dan melihat masalahnya juga, apakah bisa selesaikan atau emang harus karena keputusan yang diambil secara terpisah-pisah itu belum tentu optimal. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Jadi ada banyak yang sangat mempengaruhi, termasuk juga masukan dari teman-teman guru, dari masukan dari yayasan, pengawas pembina, itu semuanya berkontribusi aktif untuk keputusan. Berarti semua stakeholder yang ada di sekolah itu menjadi faktor juga dalam pengambilan keputusan. Karena kita bisa musyawarah. Ini pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman saat mengambil keputusan? Dengan adanya wawancara ini juga saya menjadi mengingat kembali kejadian-kejadian di mana itu harus bagaimana mengambil keputusan ini, apakah masuk ke dilema etika atau sebuah rujukan moral. Apalagi ini adalah sekolah di naungan yayasan, sehingga mungkin akan sering kita menemui seperti itu. Alhamdulillah mungkin semuanya yang berada di sini bisa berkolaborasi aktif sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan yang baik seperti itu. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat memetik sekali banyak pelajaran Bapak bahwa sebuah masalah itu perlu identifikasi dulu, kita kolaborasikan dengan semua pihak agar mendapatkan keputusannya maksimal. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya doakan Bapak bisa selalu sehat walafiat, amin ya. Cukup sekian wawancara saya dengan Bapak Muhammad Khairul Mana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.